Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Calon haji asal Lampung siap berangkat ke Tanah Suci. Calon haji Lampung dari kloter 13 saat ini tengah melakukan berbagai persiapan sebelum keberangkatan menuju Mekah. Ketua kloter 13 Safari mengatakan, waktu keberangkatan dilakukan pada sore nanti selepas salat asar. Terkait persiapan fisik dengan melakukan pemeriksaan kesehatan seperti yang saat ini juga masih berlangsung. Mengenai persiapan ibadah yakni ihram dan umroh, jamaah juga sudah diberikan pembinaan berkelanjutan. Calon haji kloter 13 akan melakukan perjalanan selama kurang lebih 6 jam dan akan tiba di Mekah pada pukul 22 waktu Arab Saudi. Kondisi calon haji di kloter ini secara umum dalam keadaan baik. Berita selanjutnya, bencana tanah longsor sebabkan 2 rumah alami kerusakan. 2 unit rumah mengalami kerusakan parah akibat musibah tanah longsor yang terjadi di Pekon Kota Besi, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat pada Minggu 19 Juni 2022. Tanah longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Lampung Barat pada Sabtu 18 Juni 2022 sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Imron, salah satu korban, saat itu ia dan keluarganya sedang tidur. Tiba-tiba sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat terdengar suara gemuruh yang cukup keras. Akibat peristiwa itu, Imron mengaku belum berani menghuni kediamannya. Sebab di rumahnya ada bagian yang sudah mengalami retak. Bahkan tiang yang menopang rumah mereka juga banyak yang bergeser dari posisi awal. Untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk, untuk sementara Imron dan keluarganya tinggal bersama kerabatnya yang tak jauh dari lokasi. Imron hanya berharap pemerintah Lampung Barat dapat membantu keluarganya agar bisa tinggal dengan tenang tanpa dibayang-bayangi rasa takut. Ia juga berharap pemerintah Lampung Barat dapat memberikan solusi terbaik untuk menangani masalah bencana longsor tersebut. Hal yang sama juga dikatakan oleh Rifai, warga yang juga rumahnya ikut terdampak longsor. Ia berharap pemerintah Lampung Barat segera mengambil langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk lagi. Sementara itu, BPBD Lampung Barat belum bisa dihubungi terkait musibah ini. Berita selanjutnya, nelayan di pesisir Bandar Lampung keluhkan banyaknya sampah di laut. Sampah masih menjadi persoalan krusial di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Bahkan keberadaan sampah mengganggu mata pencarian warga di Kampung Nelayan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Akibat sampah, warga kampung tersebut tidak dapat lagi mengandalkan hasil tangkapan ikan. Alat tradisional berupa jaring payang yang digunakan justru lebih sering menangkap sampah ketimbang ikan. Padahal pemakaian jaring payang tidak mudah menggunakan tenaga manusia secara gotong royong antar nelayan. Mulai menebar hingga menarik jaring payang tersebut. Salah satu nelayan payang di lokasi itu yakni Arifin mengungkapkan tidak lebih dari 10 ikan yang mereka tangkap dalam sekali tarikan payang. Arifin mengungkapkan bila kondisi sampah yang ada di Teluk Lampung, pesisir Bandar Lampung berpengaruh pada keberadaan ikan. Arifin mengungkapkan sampah yang ada di lokasi tangkapan itu kebanyakan adalah sampah rumah tangga, berasal dari aliran sungai di Bandar Lampung. Atas kondisi sampah itu, menurut Arifin, kini satu kelompok nelayan payang hanya bisa memayang ikan sebanyak 1 kali. Itu pun dengan tangkapan sampah yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah ikannya. Tidak ada hasil pasti dalam sehari yang bisa mereka perkirakan.
Tentunya, seluruh hasil tangkapan itu harus mereka bagi rata dengan rekan satu kelompok. Berpindah ke kampung nelayan di Gudang Lelang Bandar Lampung, seorang nelayan laut kepada Tribun mengaku bobot dari hasil tangkapan dalam sekali melaut untuk saat ini belum mengalami perubahan. Berita selanjutnya, ibu rumah tangga di Lampung Utara keluhkan harga cabai yang semakin mahal. Ibu-ibu di Lampung Utara menjerit dengan harga cabai yang makin hari kian pedas. Pasalnya, harga cabai di Lampung Utara meningkat drastis hingga 100%. Alhasil, ibu-ibu yang biasa belanja urusan dapur kelimpungan. Kondisi ini dirasakan oleh ibu rumah tangga di Lampung Utara lebih dari setengah bulan lamanya. Sejumlah bahan pokok mengalami lonjakan drastis di berbagai pasar tradisional yang ada di Lampung Utara. Pantauan di lapangan, harga cabai merah naik, sebelumnya sekitar Rp40.000, kini harganya mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut juga berlaku pada cabai rawit. Selain cabai, bumbu dapur lainnya seperti bawang merah kini harganya juga naik. Jadi Rp55.000 dari harga normalnya, yakni Rp30.000. Sedangkan untuk bawang putih, pedagang beralih ke bawang putih impor dengan harga yang dipatok di angka Rp20.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Pagi Kota Bumi, yakni Bella, mengatakan, kenaikan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Namun pihak pemerintah daerah belum pernah turun ke lapangan. Ditambahkan Bella, kenaikan berbagai harga bahan pokok belakangan ini sangat mempengaruhi minat beli pelanggan, sehingga omset penjualannya ikut turun secara drastis. Masih kata Bella, kenaikan harga kali ini dianggap yang paling luar biasa dibandingkan dengan momen Lebaran kemarin. Baik pedagang maupun pembeli sama-sama terkena dampak yang sangat besar. Pedagang kesulitan untuk menjajakan dagangannya, sedangkan pembeli yang rata-rata merupakan kaum ibu rumah tangga terpaksa menyiasatinya dengan melakukan penurunan pembelian dalam setiap harinya. Biasanya sanggup membeli 1 kilogram, kini mereka hanya beli setengahnya. Ia bersama pedagang lainnya berharap Pemkab Lampung Utara dapat mencarikan solusi untuk menstabilkan kembali harga-harga bahan pokok, mengingat saat ini kondisi keuangan masyarakat masih sulit di tengah pandemi. Sukarni, pedagang lainnya, menyebutkan naiknya harga bumbu dapur sudah sejak sebulan lalu. Penyebabnya belum diketahui. Untuk dagangan dirinya hanya berani menjual dengan jumlah sedikit. Salah satu warga yang sedang berbelanja, yakni Rina, mengeluhkan lonjakan harga bahan pokok di pasar. Selain harus memikirkan dapur, ia juga harus memutar otak memikirkan keperluan keluarga di rumah. Ia berharap kondisi ini dapat segera dibenahi dan kembali normal harga-harga bahan pokok, mengingat komoditas yang merangsek naik merupakan kebutuhan sehari-hari. Berita selanjutnya, sopir truk yang menabrak SPBU akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Andika Yoga Saputra berusia 25 tahun merupakan sopir truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BR8052HY yang menabrak pompa atau dispenser SPBU di rest area kilometer 20B Jalan Tol Trans Sumatera Desa Kuripan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Selatan pada Jumat 17 Juni 2022. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolandra membenarkannya. Pada Sabtu 18 Juni 2022 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, anggota PJR Polda Lampung Aibda Jodi menyerahkan pengemudi beserta kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE8052HY ke unit laka Polres Lampung Selatan. Andika tercatat sebagai warga Dusun Pauh, Desa Penyandingan, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Junifer menjelaskan, Andika diduga sebagai penyebab terbakarnya SPBU di rest area kilometer 20B, Desa Kuripan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Berita selanjutnya, oknum anggota polisi tersangka kasus narkoba ditemukan meninggal di toilet rutan. Anggota kepolisian Resort Lampung Barat, Polda Lampung ditemukan tewas di kamar mandi atau toilet rumah tahanan negara. Jasadnya kini telah dievakuasi oleh pihak rutan dan Polres Lampung Barat. Anggota Polri ini ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rutan kelas 2B Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada Sabtu 18 Juni 2022 sore kemarin. Inisialnya DS berusia 35 tahun yang merupakan warga binaan pemasyarakatan rutan kelas 2B Krui. DS, oknum anggota polisi yang terjerat perkara narkoba. Jenazah DS dievakuasi sekira pukul 20:15 waktu Indonesia Barat ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Thohir, Kabupaten Pesisir Barat untuk keperluan autopsi. Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saipul Rahman mengatakan DS masih berstatus anggota Polri aktif, namun sudah menjalani sidang pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari informasi yang berhasil dihimpun, DS merupakan anggota Polres Lampung Barat berpangkat Brigadir Polisi. DS merupakan warga Bandar Jaya, Lampung Tengah. DS tersandung kasus narkoba sekira awal tahun 2022 ini. DS tertangkap oleh Polres Lampung Barat saat sedang memakai narkoba jenis sabu di lingkungan Polres Lampung Barat. Selain terlibat kasus narkoba, DS juga terlibat kasus senjata api ilegal. DS divonis selama 12 tahun penjara untuk kasus narkoba dan 9 bulan penjara untuk kasus senpi ilegal. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate.